dan selamat malam untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung untuk webinar kita pada malam ini. Alhamdulillah pada malam ini kita semua masih sempat diberi kesempatan untuk sama-sama hadir dalam webinar ini kembali. Baik, langsung saja kembali kita bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak yang terhormat Bapak Kurniawan Ilyas. Untuk materi malam ini yaitu kontrak karena peserta juga sudah banyak yang bergabung. Langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Kurniawan untuk membawakan materi malam ini. Silakan, Pak. Ya, baik, saya langsung buka ya. Kelihatannya Aziz saya. Iya, Pak, kelihatan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini saya sajikan, semoga tidak bosan-bosan berjumpa dengan saya. Nanti beberapa materi, kurang lebih 8, saya menjanjikan materinya. Materi yang ke-6 ini, yang ke-6 atau ke-5 dari saya menyajikan dengan topik kontrak konstruksi internasional dari FIDIC itu sendiri ya. Jadi FIDIC adalah satu asosiasi berhimpunnya tenaga-tenaga ahli konstruksi di seluruh dunia. Jadi tenaga-tenaga ahli konstruksi inilah membentuk lembaga yang disebut dengan FIDIC. Selanjutnya, pembahasan malam ini adalah pertama, dasar hukumnya, kedua, jenis kontrak harmoni FIDIC, yang ketiga adalah bagaimana perhitungan biaya, perhitungan jasa, cara pembayaran dan pembagian tugas itu sendiri. Jadi ini kontrak dari FIDIC itu sendiri. Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden ya nomor 12 tahun 2021, kedua Multilateral Development Bank Harmonized Edition Maret 2006. Jadi sumber kontrak internasional ini untuk konstruksi ya, FIDIC ini adalah Federation International English Council. Artinya dia sebuah federasi ya. Yang kedua juga dari DCC, Joint Contract Tribunal, IAI, American Institute Architect, dan SIA, Singapore Institute of Architect. Ya. Jadi jenis barang dan jasa dan penggunaan kontraknya. Jadi kita ketahui di Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 kita kenal ya ada 4 jenis, kurang lebih ada 5 jenis ya, secara detail, secara spesifik ada 5 jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pertama pengadaan barang, yang kedua pengadaan jasa lainnya, yang ketiga jasa konsultansi non konstruksi, keempat jasa konsultan konstruksi, dan yang kelima adalah pekerjaan konstruksi. Nah, untuk pengadaan barang maka ada 5 jenis kontrak. Jadi ada 5 jenis kontrak, yaitu kontrak lensem, kontrak harga satuan, gabungan lensem dan harga satuan, dan kontrak payung
dan biaya plus imbalan. Nah, di jasa lainnya juga sama ya, sama seperti di pengadaan barang. Sedangkan jasa konsultan non konstruksi ini ya, jenis kontraknya lump, waktu penugasan, dan kontrak payung. Nah, jasa konsultansi konstruksi ada 2 jenis kontraknya, jenis kontrak lump dan waktu penugasan. Dan yang kelima adalah untuk pekerjaan konstruksi, jenis kontraknya adalah jenis kontrak lump, harga satuan, gabungan lump dan harga satuan, kontrak putar kunci, dan biaya plus imbalan. Jadi dulu sebelum berlaku di Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, kalau untuk pekerjaan konstruksi diganti ya, yang tadinya turnkey terima jadi, ini masuk sebagai putar kunci ya. Jadi pengertian substansinya sama, namun penamaannya jauh lebih mendekati yang di jenis-jenis kontrak yang ada di FIDIK itu sendiri. Nah, glosarium kontrak itu sendiri ya. Jadi penekanannya di sini adalah kalau kontrak lump adalah ruang lingkup pekerjaannya, kontrak ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. Artinya apa? Ruang lingkup pekerjaannya, jumlah ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. Artinya apa? Batas waktu tertentu yang ditentukan dalam kontrak. Ya, yang ditentukan dalam kontrak. Masa pelaksanaannya itu menjadi ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap. Dengan ketentuan, nah kontrak lump ini semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Jadi kontrak lump ini semua resiko ditanggung oleh penyedia. Yang kedua adalah berorientasi kepada keluaran. Jadi dia berorientasi kepada keluaran itu sendiri. Yang ketiga, pembayarannya didasarkan pada tahapan produk. Jadi ketika kita membayar lump sum, maka kita harus jelaskan, kita harus temukan di syarat-syarat khusus kontrak, ya syarat-syarat khusus kontrak, bagaimana tahapan produknya, pembayaran tahapan produk atau keluarannya. Nah itu harus dimuat di syarat-syarat khusus kontrak. Ya. Jadi menyusun kontrak selama ini sering terbengkalai di pelaksanaan pembayarannya karena karena itu tadi tidak dimuatnya di syarat-syarat khusus kontrak. Selanjutnya, kalau kontrak harga satuan ya, ada kontrak pekerjaan barang, jaring, jasa, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan harga satuan. Di manakah ini harga satuan? Harga satuan ini muncul ketika kita melihat misalnya RAB, setiap volume dan setiap volume atau kuantitas memiliki harga satuan per item pekerjaan. Jadi harga satuan yang tetap setiap unsur. Jadi setiap item, setiap unsur itu harga satuannya tetap, harganya ya, harga, bukan volume atau kuantitas. Atau unsur pekerjaan yang spesifikasi tertentu atas seluruh penyelesaian pekerjaan dalam batas waktu yang sudah ditetapkan. Nah, volume atau kuantitas pekerjaan itu sifatnya perkiraan. Banyak kesulitan dari teman-teman, banyak juga kekeliruan, banyak juga yang sifatnya mencantumkan volume dengan kuantitas, yang di mana pekerjaan itu volumenya pasti, kuantitasnya pasti. Sementara ketika bicara harga satuan, maka volume yang ada di kontrak atau di RAB itu sendiri sudah pasti. Jadi memang sangat sulit
sebagian menyusun RAB lebih banyak menonjolkan harga satuan yang sifatnya pasti. Sifatnya pasti dan tetap ya, harganya. Padahal setiap harga satuan itu volume dan kuantitasnya masih perkiraan. Yang kedua, pembayarannya berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan. Jadi apa? Jika pembayarannya berdasarkan pengukuran bersama, berarti apa yang terpasang di lapangan, di pekerjaan tersebut, di lokasi tersebut, itu yang dibayar. Ya, jadi bukan apa yang dalam harga satuan, ya. Jadi bukan apa yang dalam harga kontrak itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah nilai kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan. Nah, pekerjaan konstruksi pun juga bisa terjadi perubahan kontrak di akhir. Ya, jadi ada perubahan akhir kontrak. Artinya apa? Tidak semua kontrak yang sudah ditandatangani disahkan oleh PPK dengan penyedia dibayarkan secara utuh berdasarkan nilai atau jumlah kontrak yang sudah ditandatangani. Nah, ini bisa berubah di akhir kontrak apabila setelah dilakukan pengukuran bersama. Nah, kalau gabungan harga satuan ya, berarti 1 tahun diperjanjikan. Nah, yang ini yang saya sebutkan tadi, kontrak kunci atau suatu perjanjian mengenai pembangunan proyek dalam hal penyedia setuju ya secara lengkap sampai terakhir semua perlengkapan sehingga proyek tersebut siap dihuni. Jadi putar kunci ini terima jadi ini juga. Ya, semua penyedia ya setuju bahwa mulai dari awal sampai akhir menjadi tanggung jawab pembiayaan dari penyedia itu sendiri. Nah, kontrak payung. Nah, ini kontrak payung ini ya kontrak harga satuan. Jadi kontrak payung ini adalah kontrak harga satuan setiap item unsur ya dalam proyek tertentu yang belum ditentukan volume dan atau pengirimannya. Artinya apa? Misalnya kita kontrak catering. Kita kontrak catering 1 tahun untuk makan minum pegawai umpamanya di Kota Kendari. Nah, volumenya tidak bisa kita tentukan secara pasti. Karena kenapa? Karena setiap rapat-rapat, setiap kebutuhan itu tidak berbeda-beda. Jadi makan minum pegawai umpamanya, makan minum rumah tahanan umpamanya, ya, itu berbeda-beda karena jumlah dari penghuni rumah tahanan, lapas itu berbeda-beda. Ya, setiap tahun ada yang keluar, setiap tahun ada yang masuk. Jadi volume itu ya, volume atau belum bisa kita tentukan ya berapa bulan pertama kita kirim makanan, bulan kedua dan bulan ketiga karena setiap jumlah penghuninya misalnya berbeda-beda. Nah, yang kedua yang selanjutnya adalah kontrak waktu penugasan. Nah, waktu penugasan ini adalah kontrak yang digunakan untuk jasa konsultan ya, pengawasan atau manajemen konstruksi. Jadi ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum pasti. Ya siapa bisa memastikan pekerjaan konsultan pengawas sementara dia mengikuti jalur atau jalan atau waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah, makanya dia harus disebutkan waktu penugasan. Dan dibayarkan berdasarkan waktu aktual penugasan. Nah, ini juga bisa ada perubahan akhir kontrak itu sendiri. Ya, tidak semua yang menjadi kontrak yang ditandai PPK itu yang dibayar sepenuhnya. Bisa jadi tambah, bisa jadi lebih. Ya. Nah, selanjutnya adalah biaya plus imbalan. Jenis kontrak untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Ini dalam rangka penanganan darurat. Ya. Penanganan darurat, dan nilai kontrak yang merupakan perhitungan ya biaya aktual ditambah imbalan. Jadi biaya aktual dari penyedia dalam hal penanganan keadaan darurat kita bisa sepakati berapa ya imbalan dan presentasi
dengan dari biaya aktual itu sendiri. 15%, 20%, 10%, 7%, yang bagaimana? Itu tergantung dari negosiasinya kita. Nah, ini jenis kontrak imbalan ya. Jadi jenis kontrak imbalan ini ada direct cost, ada indirect cost. Ada biaya langsung direct cost, ada biaya tidak langsung indirect cost. Ada cost plus fee atau cost plus persentase of cost, ya, di mana penyedia jasa ya penyedia menagih biaya-biaya yang dikeluarkan ya. Seperti tadi biaya penanganan darurat yang dikeluarkan pada saat pelaksanaan kontrak ditambah dengan pembayaran berdasarkan persentase biaya yang disetujui bersama. Nah, pada saat negosiasi untuk pengadaan keadaan darurat ini, apalagi di masa pandemi ini, memang harus ada negosiasi harga. Jadi negosiasi harga termasuk juga negosiasi persentase, berapa persentase kita memberikan imbalan terhadap penyedia. Selanjutnya adalah kontrak cost plus visit fee, di mana penyedia menagih ya yang disetujui untuk melaksanakan kontrak tambahan dengan pembayaran tadi itu berdasarkan persentase dari estimasi proyek. Jadi estimasi perhitungan sementara ya asumsi proyek ya biaya tambahan tersebut tidak berubah meskipun uang lingkup berubah. Artinya apa? Beda halnya dengan cost plus fee, cost plus fixed fee tidak ada biaya tambahan sekalipun ada ruang lingkup pekerjaan yang berubah. Persentasenya sudah tetap, tidak ada yang berubah. Beda dengan cost free, masih bisa dimungkinkan ada biaya persentase. Yang ketiga adalah cost plus insentif fee, penyedia menagih yang disetujui untuk melaksanakan kontrak dan menerima pembayaran tambahan yang telah ditentukan seperti bonus misalnya. Ya, itu tadi kalau pengadaan darurat, kalau dia lebih cepat menangani, yang tadinya awalnya disepakati 1 bulan, kalau dia lebih cepat menangani itu harus ditentukan, ya harus ditentukan dengan pola cost plus insentif fee. Berapa ketika dia bisa mencapai 15 hari untuk pekerjaan misalnya pekerjaan jembatan, ya pekerjaan jembatan yang di mana pekerjaan kontrak awalnya 30 hari, tapi dia laksanakan sampai 15 hari, tentu kita harus memberikan insentif bonus ya level kerjaannya supaya masyarakat bisa menikmati di waktu 15 hari jembatan itu ya akibat banjir, akibat longsor itu bisa dinikmati. Jadi kontrak konstruksi domestik ini atau dalam negeri dan FIDIK ya perhitungan biayanya. Perhitungan biaya ini ada fixed consumption price. Artinya apa fixed consumption price? Harga pasti dan jumlahnya. Jadi pasti harganya dan jumlahnya tetap ya. Unit price ini ya disebut harga satuan. Bagaimana menghitung jasanya? Itu tadi ada 3 yang saya gambarkan tadi. Ada biaya tanpa jasa, cost without fee, ya. Ada biaya ditambah jasa, cost plus fee, dan ada biaya jasa pasti, cost plus visit fee. Bagaimana cara pembayarannya? Seperti kita ketahui, cara pembayaran di kontrak konstruksi domestik, dalam negeri, dan FIDIK itu sendiri ada 3 jenis. Ya, 3 jenis. Ada pembayaran bulanan, ada pembayaran atas prestasi, ada prapendanaan. Artinya nanti sudah selesai pekerjaan tersebut, baru dilakukan pembayaran. Nah, ada pembagian tugas, ada kontrak konvensional, spesialis, kontrak rancang bangun ya atau turnkey ya, termasuk kontrak BOT, BLT atau swakelola, force account. Nah, ini lagi, jadi ada prime cost kontrak ya. Nah, ini jenis-jenis kontrak FIDIK itu sendiri dan kontrak swasta. Nah, ini bisa kita terapkan sebenarnya ketika di penanganan darurat, lebih tepatnya di penanganan darurat, ya, lebih tepatnya di penanganan darurat, karena disinilah dibutuhkan motivasi atau komitmen dari penyedia
untuk menangani kontrak-kontrak penanganan darurat. Misalnya di masa pandemi ini, umpamanya dalam rangka pemenuhan ruang rumah sakit atau puskesmas, bisa kita terapkan pola ini, yaitu cost plus fee. Ada macam-macam. Ada cost plus fee persentase fee kontrak, ada cost plus fee kontrak, ada cost plus variabel persentase, ada target estimasi kontrak, ada garansi maksimum cost kontrak, ada convertible ya cost kontrak itu sendiri. Terakhir adalah cost plus time and material kontrak itu. Jadi ada rumusnya. Jadi teman-teman, di masa pandemi ini bisa kita terapkan jenis-jenis kontrak tersebut. Kita bisa pakai cost plus variabel persentase fee kontrak dan rumus tersebut, atau target estimasi kontrak itu sendiri. Ya. Jadi kita bisa terapkan karena di Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sudah memberikan ruang untuk pekerjaan konstruksi, barang dan jasa lainnya tentang cost plus fee itu sendiri. Jadi ketika ada penyedia barang, penyedia jasa lainnya, dan penyedia pekerjaan konstruksi, ya, ingin memiliki ketersediaan dana, memiliki ketersediaan modal ya atas pekerjaan tersebut yang diserahkan oleh penyedia, yang belum disediakan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, penyaluran komitmen, ya, belum disepakati dalam bentuk refocusing misalnya, maka bisa kita tunjuk penyedia dengan komitmen bahwa kita menggunakan cost plus fee itu sendiri. Ya, jadi ini bisa kita adopsi kontrak-kontrak FIDIC yang berlaku di dunia internasional dalam hal kontrak tersebut. Nah, ini jenis pengadaan barangnya ya. Jadi perhitung pengadaan barang ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, perhitungan biayanya satuan keluaran harga barang ya. Nah, cara pembayarannya yang tepat adalah monthly payment. Bisa kita bayar bulanan, tapi bukan stack payment. Stack payment itu termin atau angguran. Ataupun kita pakai kontrak full finance. Ya, ketika barang itu sudah diterima, serah terimakan sendiri. Jadi itu ketentuan yang ada juga harga satuan ya. Harga satuan sebagai definisi tadi bahwa cara pembayarannya, jadi ini perhitungan jasanya ya, ada biaya pengiriman, biaya instalasi, cadangan, operasional, pemeliharaan dan lain-lain. Jadi satuan perkiraan volumenya adalah perkiraan ya. Jadi perkiraannya volume ya. Hasil pengukuran bersama realisasi. Cara pembayaran bagaimana? Bisa berdasarkan bulanan, monthly payment, atau stack payment, ataupun kontraktor full pre-finance. Jadi ada 3 jenis. Selanjutnya untuk pengadaan barang dan jasa lainnya ya. Dia kontrak payung. Dia kontrak payung. Yang saya sebutkan tadi kontrak payung itu adalah perhitungan dan pembayaran berdasarkan volume dan kuantitas. Yang pasti ya. Ada biaya pengiriman, instalasi. Dia menggunakan 3 jenis ya. Model, 3 jenis cara pembayaran. Nah, ini biaya plus imbalan juga sama. Jadi biaya perhitungan jasa, imbalan jasa yang disepakati sendiri. Sebelum kita berkontrak, berapa yang kita bisa berikan kepada penyedia supaya segera mungkin menangani ya penanganan darurat ini di masa pandemi Omikron ini. Di mana ketersediaan dana mungkin belum direfokusi, segera mungkin barang tersebut harus dikirimkan, maka kita bisa sepakati biaya imbalan jasa. Imbalan jasa disepakati sendiri. Nah, sama juga jasa konsultan konstruksi ya. Konsultan konstruksi bisa dilakukan ini ya, tadi waktu penugasan. Bedanya lump sum dan waktu penugasan adalah kalau lump sum perhitungan biayanya adalah output kegiatan dan satuan keluaran. Nah, kalau waktu penugasan dia orang per bulan, per minggu, per hari, dan per jam. Satuannya adalah orang per bulan, per minggu, dan per jam.
Sedangkan untuk lensem, satuannya adalah satuan keluaran adalah total atau jumlah satuan keluaran. Jadi bedanya lensem, dia tidak memunculkan orang bulan per jam. Ya, dalam beberapa kontrak konsultan yang saya pernah audit, semuanya memunculkan orang per bulan, per minggu, per jam. Berarti saya bisa memastikan bahwa ini waktu penugasan, sekalipun untuk konsultan konstruksi perencanaan konstruksi itu dia lebih tepat, ya, dia lebih benar kalau menggunakan kontrak lensem itu sendiri. Bukan waktu penugasan, tapi banyak sekali, termasuk PPK, termasuk Pokja, dan lain-lain, masih mencantumkan orang per bulan. Sebagian masih mencantumkan orang per bulan, padahal ini dia kontrak lensem. Perhitungannya lensem, maka dia orang per output kegiatan, ataupun per output kegiatan satuan keluaran. Nah, untuk pekerjaan konstruksi ya, sama juga, pekerjaan konstruksi sama, saya jelaskan tadi ada presentasi tetap yang harus didiskusikan pada saat kita melakukan kontrak pada saat penanganan darurat itu sendiri. Ada presentasi yang kita harus sepakati pada saat penanganan darurat. Terima kasih. Demikian saya serahkan kepada moderator Aziza. Dan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa kita lanjut ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu yang mungkin jika ada yang ditanyakan dengan narasumber kita mengenai dengan materi malam ini, silakan untuk raise hand, bisa juga silakan untuk menuliskan per chat. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan mengenai dengan materi malam ini. Untuk materi malam ini sendiri tadi ada beberapa poin-poin yang sudah disampaikan. Yang pertama ada dasar hukumnya, ada jenis kontrak harmoni FIDIC, ada perhitungan biayanya, ada perhitungan jasa, cara pembayaran dan pembagian tugas. Silakan Bapak dan Ibu. Mungkin Pas ya. dari Pak Kurniawan, jika masih ada yang disampaikan. Ya, mungkin sebagai closing statement ya. Apa? Ini pertanyaan Pak Budi Hermawan ini. Ya Pak, ada. Pertanyaan Pak Budi ya. Ya, kok pertanyaannya ini adalah. Ya, ini Pak, pertanyaan dari Bapak. Kontrak konsultan tersebut baiknya menggunakan kontrak harga satuan atau lumsum. Ya, jadi kalau untuk perancangan atau perencana itu dia menggunakan kontrak lumsum. Perhitungan termasuk juga kontrak dan pembayarannya dia berdasarkan lumsum itu sendiri. Apa itu kontrak lumsum? Yang
dibayarkan atau menghitung ataupun juga melakukan penawaran atau pembayaran atas output. Apakah output itu sendiri? Output kalau untuk konsultan konstruksi dia outputnya dokumen perancangan. Dokumen perancangan kalau untuk pembangunan gedung berarti mulai muncul prakonsepsi, prapengembangan, pradesain, termasuk juga DED-nya, termasuk juga laporan berkala dan pendampingan pada saat tender itu sendiri. Itu kalau perancangan atau perencanaan konstruksi. Kalau untuk pengawasan konstruksi, dia lebih tepatnya dia waktu penugasan. Karena yang dibutuhkan tenaga ahli itu adalah bagaimana dia hadir mewakili PPK, mewakili PPTK untuk melakukan pengawasan. Pengawasan berkaitan dengan pengujian. Pengawasan berkaitan dengan perhitungan persetujuan atas pemasangan material atau bahan, termasuk tenaga kerja dan waktu pelaksanaan pekerjaan ini sendiri. Jadi yang dituntut adalah ya itu adalah kehadiran tenaga ahli, tenaga superprofesional, ya termasuk khusus tenaga superprofesional. Jadi kehadiran di lapangan untuk mewakili untuk mewakili PPTK, untuk mewakili PPK, KPA dan PA, ya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan aspek waktu, material, bahan, metode kerja atau metode pelaksanaan yang dikerjakan oleh kontraktor itu sendiri. Jadi ketika kita pengawasan, maka pikiran kita harus letakkan bahwa ini kontrak waktu penugasan. Sedangkan kalau untuk perencanaan atau perencana konstruksi, maka kita titik beratkan bahwa ini adalah kita membutuhkan dari tenaga ahli tersebut adalah idenya, pola pikirnya, ataupun juga hasil keahliannya, karyanya. Jadi di konsultan pengawasan karya dari waktu penugasannya dia adalah laporan, dia adalah menilai, melakukan asesmen terhadap pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan kalau untuk perencanaan atau perencanaan konstruksi, ya, dia karyanya yang dimana berupa ide-ide, program, DED, prakonsepsi, pengembangan dan lain-lain. Itu tentang jenis kontrak konsultannya. Jadi terhadap Ibu Dia Farah ini bahwa mohon penjelasan terhadap kontrak payung. Kontrak payung, Bu, ya. Kontrak payung. Jadi kontrak payung itu seperti tadi, seperti kontrak ATK. Misalnya ada pengadaan, kita konsolidasi dulu paketnya, kita tender. Yang kedua, kita jadikan kontrak payung. Kontrak payung itu maksimal 3 tahun. Yang pertama. Yang kedua, kontrak payung ini volumenya belum dipastikan sesuai kebutuhan. Misalnya ya, ketika kita kontrak payung dapat satu penyedia paket konsolidasi, baru kita kontrak payungkan. Ya. Setiap dinas, misalnya kontrak payung ATK, alat tulis kantor, ataupun juga kontrak payung terhadap jasa lainnya, seperti cleaning service misalnya, atau kontrak payung kalau obat ya, kalau obat itu kan bisa ya kayak katalog atau di BLUD. Misalnya itu tadi kontrak payung ATK ya, ATK. Setiap dinas A, B, C dan D belum tentu jumlahnya bersamaan sama untuk kebutuhan ATK. Dinas A mungkin membutuhkan 1-2 rim, dinas B 3 rim kertas, dinas C 4 rim kertas, dinas A 2 botol tinta, dinas B. Jadi volumenya belum pasti. Jadi penerapan kontrak payung itu sendiri karena volumenya belum pasti dan harga ya itu pasti harganya tetap ya jauh lebih murah karena kita sudah kontrak yang bersangkutan ya selama 3 tahun ya, selama misalnya 3 tahun kontrak payungnya. Jadi selama 3 tahun itu kontrak payung
berarti harganya yang tadinya pulpen satu dos 30.000, berarti di tahun ketiga masih 30.000. Ya, tahun ketiga masih 30.000. Beda kalau kita menggunakan kontrak konvensional tahun tunggal, ya konvensional ya, seperti kontrak biasa. Jadi prinsipnya kalau kontrak payung dia kontrak yang dimana volume masih belum diperkirakan kebutuhannya, ya. Karena itu tadi masing-masing punya perbedaan, ya perbedaan kebutuhan masing-masing dinas ataupun di satu dinas tersendiri, ya belum pasti kita butuhkan dalam 1 bulan kita butuhkan 1 rim kertas, bisa jadi kita 2,5 rim kertas di bulan berikutnya. Selama 1 tahun kita kontrak, ya kontrak, kita ambil lagi di mana kontrak kertas umpamanya pembelian kertas 20 rim umpamanya selama 1 tahun. Ya boleh jadi di bulan pertama 1 rim, di bulan kedua 2 rim. Jadi kita bisa mengambil barang tersebut ya melalui DO, lewat apa, pokoknya intinya adalah kita bisa kontrak payung selama 1 tahun atau lebih itu sendiri. Demikian, Ibu. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ini dari Pak, selanjutnya dari Pak Ahmad Fahrian. Anwar ya. Pak Ahmad Fahrian, Pak, jika terjadi wan prestasi dalam kontrak lemsem, bagaimana penyelesaiannya, Pak? Oke. Jadi saya jawab dulu Pak Anwar ya. Kontrak payung itu digunakan pekerjaan apa saja ya. Contoh tadi ya, kayak pengerjaan, ATK, pekerjaan cleaning service bisa kita lakukan. Pengerjaan catering itu salah satunya ya. Ataupun juga pemeliharaan Pak Anwar. Jadi Pak Anwar umpamanya besok-besok jadi kadis atau kabit PU ya. Pemeliharaan jalan Pak, itu bisa dilakukan ya, karena kita tidak bisa prediksi dalam 1 tahun untuk ruas jalan Kota Kendari sepanjang 50 kilo. Setiap tahun itu kita tidak bisa prediksi yang mana yang lubang, yang mana yang masih rusak ataupun juga yang belum terjangkau dengan umpamanya dengan pekerjaan jalan peningkatan misalnya. Jadi kita bisa kontrak penyediaannya itu sendiri ya, setiap bulan dia melakukan penambalan ya atau pemeliharaan jalan. Jadi bisa dilakukan untuk pekerjaan konstruksi itu sendiri ya, untuk kontrak payung. Tapi masa pelaksanaannya dia 1 tahun, di Januari sampai 12 Januari untuk pemeliharaan jalan sepanjang 50 km sendiri. Jadi dia tidak setiap hari ya, dia tidak dalam jangka waktu 3 bulan saja, dia bisa kita kontrak selama 1 tahun ya, berdasarkan ruas jalan tersebut. Ketika ada lubang dia lubang atau rusak, dia perbaiki lagi, dia perer lagi, itu bisa dilakukan kontrak payung ya, syarat-syarat itu sendiri. Jadi kontrak payung itu syarat-syaratnya atau standarnya itu tadi, pertama rutin bisa dilakukan, yang kedua juga masa pemanfaatannya volumenya belum bisa dipastikan setiap bulan. Yang ketiga syaratnya adalah kontrak payung ya penyediaannya melaksanakan sampai 12 bulan atau penanggalan atau lebih. Bisa kita tunjuk dengan cara kontrak payung. Jika wan prestasi dalam kontrak langsung, bagaimana penyelesaiannya? Kalau penyelesaiannya tentu kan kalau di awal prestasi ya kita denda ya. Kita berikan denda 1/1000 dari keterlambatan dia menghadirkan dokumen yang kita minta dari nilai kontrak ya, nilai kontrak, bukan bagian kontrak, karena bagian kontrak itu kalaupun yang kita kehendaki adalah DED-nya, DED kan ada 3 jenis isinya, ada EE-nya, engineer estimate-nya, ada rencana kerja dan syarat-syaratnya, ada gambar kerja atau gambar tekniknya, termasuk juga rencana SMK 3 ya. Ya.
rencana kesemasan konstruksi. Jadi kita bisa denda berdasarkan output perbagian kegiatan ataupun dari nilai kontraknya di luar dari pajaknya itu sendiri. Jadi kita bisa denda itu tergantung apa yang kita mau dalam syarat-syarat khusus kontrak terhadap denda itu sendiri. Demikian, Mas Isa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak, dari Ibu Sri Indrani, bagaimana langkah kita sebagai APIP dalam merekomendasikan daftar hitam rekanan yang one prestasi, Pak? Baik, bagaimana langkah APIP ya? Langkah ini sebenarnya saya sudah pernah lakukan ya di sebuah dinas di Kota Kendari ketika rekomendasi ketika melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan tersebut, pekerjaan tersebut malah tidak direkomendasikan daftar hitam, maka malah direkomendasikan pemutusan kontrak ya. Setelah dilakukan pemutusan kontrak oleh pengguna anggaran, maka langkah yang harus dilakukan oleh ya yang dilakukan APIP pada kepada pengguna anggaran, maka mendorong pengguna anggaran itu untuk melengkapi satu berita acara soskos meeting ya, untuk melengkapi ya, satu berita acara soskos meeting, yang kedua berita acara SP atau peringatan terhadap kontrak kritis. Setelah soskos meeting sudah dilengkapi, setelah surat peringatan ataupun SP peringatan kepada kontraktor yang dari PPK atau dari PA kepada penyedia sudah dilengkapi, ya, baru dibuat berita acara dan keputusan terhadap penetapan daftar hitam. Nah, daftar hitam ini ditetapkan oleh pengguna anggaran. Jadi langkah kita adalah memastikan bahwa semua dokumen ya, semua dokumen yang disediakan oleh pengguna anggaran itu harus siap supaya untuk menghindari dari masalah gugatan balik ataupun laporan balik dari media yang direkomendasi daftar hitam itu sendiri. Dan dimuat di Dinakop LKPP ya. Demikian. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya. Selanjutnya, Pak, kita ke pertanyaan Ibu Nurjana. Kontrak konstruksi lemsem dan harga satuan dengan pembelian barang impor dari luar negeri ada selisih harga lebih tinggi dari nilai kontrak awal. Diakibatkan nilai kurs bisa dibayar harga lebih tinggi akibat perubahan nilai kurs. Bagaimana pengakuannya? Apa saja yang dokumen yang harus dipersiapkan? Mohon. Ya. Pertama, ini tentang impor ya. Ibu, kalau pernah dengar materi saya tentang pengadaan impor ya, cara pembayaran pengadaan impor ini tidak dilakukan dengan cara biasa ya. Tidak dilakukan dengan cara biasa. Saya pernah ada materi saya, mungkin Ibu Nurjana juga ikut ya, tentang pengadaan barang impor. Pengadaan barang impor ini tidak dilakukan dengan cara pembayaran biasa. Dia lakukan dengan cara letter of credit, Bu. Jadi letter of credit ini, LC ini ada yang tersimpan di bank. Ya. Begitu tiba barangnya di bank ya, di suatu tempat lokasi pekerjaan, baru letter of creditnya dicairkan ya. Itu cara pengadaan barang-barang impor untuk menjamin bahwa barang tersebut sesuai spek dan sesuai waktu yang dilaksanakan. Nah, kalau pertanyaannya adalah dia lebih tinggi karena ada perubahan kurs,
kita lihat dulu. Kita lihat dalam syarat-syarat kontrak, apakah perubahan kontrak karena kurs mata uang, ya kurs mata uang itu naik akibat karena moneter ini, pandemi ini. Kita lihat dulu di syarat-syarat khusus kontraknya, apakah dimungkinkan ada perubahan harga itu sendiri. Kalau tidak, solusinya adalah maka kita kurangi volume atau kuantitasnya, ya, tanpa mengurangi spesifikasi pekerjaannya. Nah, kalau yang selanjutnya bagaimana pengakuannya, apa saja dokumen itu tadi, ya, lebih bagus kita melakukan pembayaran dengan metode LC, letter of credit, Bu, letter of credit. Ada materi saya tentang pengadaan impor, ya, nanti saya share dokumen videonya, ya, YouTube-nya terhadap pengadaan impor mungkin, ya. Yang selanjutnya bagaimana pengakuannya? Nah, pengakuannya yang paling pasti adalah kita lihat dulu press list-nya, press list yang dikeluarkan oleh BI, berapa nilai kurs rupiah pada saat terjadinya, pertama pada saat terjadinya transfer, ya, antara barang tersebut ke lokasi di Indonesia dan nilai kontraknya itu sendiri. Yang kedua, harus diadakan perubahan kontrak karena ketersediaan anggaran dalam kontrak itu apalagi sama dengan nilai pagu. Kalau sama dengan nilai pagu, maka solusinya dilakukan pengurangan volume atau kuantitas barang tersebut tanpa mengurangi jumlah tersebut itu sendiri. Itu tentang tentang kalau pengadaan barang impor, ya, pengadaan barang impor itu sendiri. Yang paling pasti ada press list-nya dari Bank Indonesia, berapa nilai kurs rupiah, termasuk harga yang ada dari luar negeri itu sendiri, ya, berapa price list-nya harga tersebut, ya. Itu yang harus kita minta dokumennya, ya, dokumen apakah itu barang itu dari pabrikan ataupun juga dari distributor. Nah, pabrikan, ya, distributor ini ada dua. Ada distributor yang bermukim di Indonesia, ada distributor yang bermukim di luar negeri. Nah, di luar negeri itu polanya adalah langsung ke pabrikan. Itu kita bisa minta press list-nya, press list atau daftar harga yang ada pada mereka dan perubahan-perubahannya. Untuk itu tetap kita lakukan negosiasi, ya, negosiasi. Jadi begitu tiba-tiba naik kurs rupiah dan harga tersebut, harga barang tersebut naik, tetap juga harus ada riwayat negosiasi kita tentang naiknya kurs rupiah yang ada di tersebut akibat transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya yang tidak diprediksi. Demikian, Bu. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Nurjana. Selanjutnya, Pak, kita ke pertanyaan Ibu Fitri. Untuk belanja makan minum yang nilainya di bawah 50 juta, sebaiknya hanya menggunakan kwitansi saja atau menggunakan surat perintah kerja. Nyatanya di lapangan kebanyakan dinas untuk belanja makan minum nilai di bawah 50 juta menggunakan surat perintah kerja. Mohon pencerahan, Pak. Ya, baik. Kwitansi ini kan salah satu jenis kontrak, ya. Kwitansi, SPK, invoice, faktur, ya, atau salah satu jenis kontrak juga, ya. Akan tetapi kalau dalam pelaksanaannya menggunakan SPK tidak ada masalah karena di SPK juga jauh lebih rinci, ya, jauh lebih rinci dari kwitansi. Nah, bagaimana caranya? Tetap juga kita tidak menyimpangi dari purpose itu sendiri. Tetap kita buatkan kwitansi, ditindaklanjuti dalam bentuk SPK. Jadi SPK itu tidak berdiri sendiri, ada kawannya yaitu kwitansi. Ya, gitu. Boleh dilakukan, ya, boleh dilakukan. Dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kompleks, yang membutuhkan penjelasan tentang hak dan kewajiban, tentang asuransi terhadap tunggakan dan lain-lain, bisa kita gunakan kwitansi dilampiri dalam bentuk SPK itu sendiri.
Demikian, Pak. Boleh ya. Jadi 2 boleh, tetap kwitansi kita tidak melanggar Perpres, tapi lampirannya adalah SPK boleh. Itu tidak dilarang. Dan itu direkomendasi ya, kalau untuk pekerjaan yang masih membutuhkan penjelasan-penjelasan atau klausul dalam perjanjian tentang hak dan kewajiban, asuransi, dan lain-lain. Demikian, Ibu. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Masih ada beberapa menit lagi. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah turut dalam sesi diskusi kita pada malam ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah di. Baik Pak, mungkin itu tadi Pak sesi diskusinya atau sesi tanya jawabnya Pak. Silakan mungkin Pak. Jika masih ada yang disampaikan closing statement-nya. Ya, baik. Pertama ya, kontrak FIDIK itu ya, kontrak konstruksi internasional ini sudah sebagian besar diadopsi ya, sudah sebagian besar telah diadopsi oleh kontrak konstruksi di Indonesia. Ini pertama. Yang kedua, untuk penanganan darurat ya, untuk biaya plus imbalan itu sendiri, kita bisa menggunakan pola yang saya sebutkan tadi ya, persentase tetap harus dinegosiasikan ya. Jadi kita bisa menggunakan variasi kontrak bermacam-macam, apa yang di dalam FIDIK termasuk juga apa yang di dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2001, Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 itu sendiri ya. Jadi kita bisa gunakan itu karena di peraturan itu banyak variasi-variasi kontrak kita gunakan untuk dalam rangka penanganan darurat itu sendiri ya. Jadi tidak terbatas cost plus fee itu sendiri, tidak terbatas pada mengenai barang, mengenai jasa, termasuk juga pekerjaan konstruksi itu dikenakan cost plus fee itu sendiri ya, tentang biayanya. Demikian, Aziza. Ya, terima kasih Pak untuk closing statement-nya. Untuk closing itu tadi closing statement dari narasumber kita yang menandakan bahwa untuk materi malam ini telah selesai dengan sesi diskusi. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar kita pada malam ini. Untuk penyampaian juga, tadi saya sudah kirim berupa link atau jadwal ya, diklat rancangan pengawasan konstruksi dan jasa manajemen konstruksi dengan narasumbernya itu oleh Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Kegiatannya itu akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Kamis pada tanggal 14 sampai 17 Maret 2022 di Hotel Aziza Syariah Kendari. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti BIMTEK tersebut, silakan melakukan registrasi pada link yang sudah kami share di sini, dan kami juga nanti akan maupun di grup periode-periode lainnya. Itu sedikit penyampaian untuk malam ini. Terima kasih lagi Bapak dan Ibu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan pada malam ini. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.